Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi fanpage-nya beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Berbagi Selimut dengan Makhluk Halus Demi Bisnis. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. Sebut saja namanya Nurjaman. Siang itu Nurjaman sudah sibuk dengan koper-koper yang akan ia bawa pergi. Lani hanya memperhatikannya, seakan menunggu sebuah celah untuk menanyakan sesuatu kepada sang suami yang terlihat terburu-buru. Mau ada acara, Mas? Kok sampai harus tidak pulang buat 2 hari? Biasanya kamu weekend jarang ketemu orang. Tanya Lani dengan hati-hati. Kamu curigaan amat sih jadi orang. Ini kliennya memang datang dari luar pulau. Jadi dia nginep di hotel. Aku diajak ketemu di sana karena ia sudah memesan 1 kamar buat aku. Kamu kok curigaan banget sih? Kan kalau aku sukses, kamu juga yang senang. Dapat uang. Jawab Nurjaman dengan nada kesal. Mendengar respon seperti itu, Lani selanjutnya hanya memilih diam. Sebagai seorang istri, ia mencoba untuk mendukung suaminya dengan menjauhi apa yang membuat suaminya naik pitam di saat sedang getol-getolnya bekerja agar karirnya sebagai pengusaha terus menanjak. Pria itu mulai menggeluti bisnis makanan sejak 1 tahun lalu. Ia membuka sebuah restoran ikan bakar yang tidak jauh dari rumahnya. Sebagaimana seorang pengusaha, tentu saja ia ingin melakukan ekspansi agar bisnisnya bisa menggurita ke kota-kota lain, dan investor yang diceritakan Nurjaman kepada Lani ini adalah celah untuk mewujudkan mimpi tersebut. Lani tentu saja senang bukan kepalang mendengar kabar itu. Ia tahu bahwa suaminya bersungguh-sungguh dalam membangun sebuah bisnis yang sedang berkembang dan melakukan semuanya untuk rumah tangga mereka. Sayangnya semua yang Lani ketahui itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Nurjaman. Lani tidak tahu bahwa restoran ikan bakar Nurjaman sepi pengunjung sehingga berada di ambang keberangkutan, dan ia melakukan perjalanan keluar kota bukan untuk bertemu seorang investor. Nurjaman menghela nafas setelah memarkirkan mobilnya. Ia merasa beruntung karena bisa sampai dengan tepat waktu dan berada dalam keadaan utuh, mengingat dirinya baru saja memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Sekarang rumah tua yang dijanjikan oleh Mbah Sueb sudah berada di hadapannya. Ia tidak menyangka bahwa pria tua itu memberikan alamat sebuah rumah yang terlihat seperti ditinggali oleh jin ketimbang manusia. Meski begitu, ia harus memenuhi apa yang disebutkan oleh Mbah Sueb jika ingin rencananya berhasil. Rencananya tersebut adalah melakukan ritual pesugihan Nyi Blorong. Nurjaman melakukannya tidak lain karena warung ikan bakarnya yang nyaris tutup, sehingga memerlukan modal untuk mempertahankannya. Adapun pesugihan ini dibantu oleh Mbah Sueb yang diperkenalkan oleh salah satu teman kantornya. Mbah Sueb direkomendasikan karena reputasinya sebagai dukun terbilang bagus di kampung halaman rekan kerjanya itu. Kamu harus lawan rasa takutmu jika ingin melakukan pesugihan ini, ujar Mbah Sueb berbicara dari seberang telepon. Nurjaman ingat kalimat tersebut adalah sebuah saran yang diberikan Mbah Sueb di salah satu sesi konsultasi via telepon sebelum ia memantapkan diri untuk melakukan pesugihan. Rasa takut kepada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama ritual pesugihan melampaui rasa takut Nurjaman terhadap murka Tuhan saat itu.
Setelah menghiasi kamar kecil berisi sebuah kasur kotor dengan bunga dan semerbak menyan, Nurjaman langsung duduk di sebuah kursi plastik, sebagaimana yang diperintahkan oleh Mbak Sueb. Ia membayangkan bahwa pesugihan ini membuat dirinya lebih kaya, sehingga mampu membeli mobil sedan mewah yang ia idam-idamkan sejak lama. Hal serupa juga dilakukan oleh Lani di sofa ruang keluarga. Ia membayangkan suaminya pulang dengan kabar gembira tentang kesempatan untuk mengubah hidup yang lebih baik. Seandainya sudah memiliki uang yang cukup, Lani ingin sekali berlibur ke luar negeri bersama suaminya. Suara gemuruh yang berasal dari luar rumah membuyarkan khayalan Nurjaman. Ia terperanjat karena sadar bahwa gemuruh tersebut adalah tanda kedatangan Nyi Blorong. Setelah gemuruh reda dan menyisakan keheningan, Nurjaman melangkah perlahan menuju kamar yang sudah ia hiasi demi menyambut kedatangan Nyi Blorong. Dugaan bahwa Mbak Sueb sedang mempermainkannya hilang ketika ia melihat sesosok perempuan berbaring di ranjang apek yang sudah ia taburi kembang. Pria itu mencoba untuk menutupi rasa takut dan gugupnya dengan cara bersikap sopan dengan Nyi Blorong. Ia mengucapkan permisi ketika masuk kamar, dan Nyi Blorong hanya menatapnya sambil tersenyum kecil. Nurjaman mulai membuka semua pakaiannya, lalu naik ke atas kasur. Saat bertatap muka dengan Nyi Blorong, tidak ada pikiran apapun kecuali parasnya yang cantik dan keinginan untuk menyalurkan hawa nafsu. Terlebih hal itu memang harus dilakukan jika Nurjaman ingin mendapatkan sisik emas yang akan diberikan Nyi Blorong setelah malam ini berakhir. Kesadaran Nurjaman hilang ketika ia dihadapkan dengan Nyi Blorong. Ia lupa bahwa pesugihan itu tidak gratis, melainkan harus dibayar dengan cara menjadi teman tidur yang melayani Nyi Blorong hingga akhir hayatnya. Malam pertama bersama Nyi Blorong merubah nasib Nurjaman dengan cepat. Ia berhasil mendapatkan banyak sisik emas yang bisa dijual untuk menjadi modal bisnis restoran ikan bakarnya. Lani juga sangat sumringah ketika melihat suaminya pulang bukan hanya dengan kabar baik, tetapi uang tunai dengan jumlah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka berdua merasa bahagia, namun dalam waktu yang tidak lama, Lani dilanda demam tinggi yang membuatnya harus menggigil dan mengigau ketika sedang tidur. Dan Nurjaman tidak bahagia karena sakitnya Lani membuatnya tidak bisa pergi untuk bertemu dengan Nyi Blorong. Timbul rasa khawatir di dalam diri Nurjaman ketika tidak bisa memenuhi janjinya. Tidurnya tidak tenang, takut bahwa Nyi Blorong akan melakukan hal yang mengerikan sekiranya ia melanggar perjanjian yang telah disepakati. Satu waktu belum lama Nurjaman sedang tertidur. Tubuhnya kemudian terasa sesak. Ia sadar bahwa sesuatu yang membuatnya sesak tersebut seakan-akan seperti melihatnya dalam keadaan terbaring, yang membuat Nurjaman ketakutan setengah mati. Namun yang membuat Nurjaman ketakutan setengah mati, Nurjaman tidak mati rasa, sehingga ia bisa merasakan hawa apa yang melilit-lilit tersebut semakin keras. Namun Nurjaman tidak berani untuk membuka mata. Ia takut untuk melihat wujud Nyi Blorong. Meskipun pada akhirnya Nyi Blorong membuka kelopak mata Nurjaman secara paksa. Di hadapannya Nyi Blorong memiliki wujud yang berbeda dari terakhir kali ia jumpai. Tidak ada lagi paras yang cantik, melainkan wajah yang menyeramkan. Terikan dan tangisan tertahan oleh lilitan tubuh Nyi Blorong. Nurjaman hanya bisa melihat Lani yang sedang tertidur di sampingnya. Pria itu membuka matanya dan tidak menemukan apa-apa kecuali Lani yang terbaring di sampingnya. Nurjaman mengelap keringatnya dan merasa beruntung bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk, hingga ia turun dari kasur, mengambil air minum, lalu kemudian kembali ke kamar dan mendapati sebuah sisik emas berada di dahi istrinya. Lalu kemudian Nurjaman pun mencoba membangunkan istrinya. Namun hanya saja, tidak ada respon apa-apa dari istrinya. Ia mendekatkan jari telunjuknya ke lubang hidung istrinya. Namun, tidak ada nafas sedikit pun.
istrinya telah meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kini akhirnya Nurjaman pun menyesali perbuatannya. Nurjaman pun akhirnya ingin lepas dari perjanjiannya dengan Nyi Blorong. Lalu kemudian Nurjaman pun diberikan saran oleh temannya. Nurjaman disarankan untuk pergi ke rumah Pak Kiai yang ada di desa temannya. Nurjaman pun menceritakan apa yang telah dilakukannya. Lalu kemudian, dengan bimbingan sang Kiai itu, alhamdulillah, Nurjaman pun bisa terlepas dari perjanjian dengan Nyi Blorong. Tapi tidak semudah itu Nurjaman bisa terlepas begitu saja. Nurjaman harus mengalami teror-teror yang setiap malam mengganggu dirinya. Alhamdulillah kini Nurjaman bisa tenang dalam bimbingan Pak Kiai. Nurjaman pun kini sekarang bisa terlepas dari perjanjian dengan Nyi Blorong dan selesai. Itulah kisah singkat yang dialami oleh Nurjaman. Semoga dari kisah Nurjaman kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya bahwa bersekutu dengan iblis, apapun bentuk pesugihannya, kita tidak akan bisa hidup tenang. Meskipun kita kaya, namun pada akhirnya kita akan dibawa ke dalam kesengsaraan. Semoga kita dan kalian semua dijauhkan dari kemusyrikan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.